Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya di channelnya YouTube Sebuah Titik Nol, yaitu dengan saya host selaku dari host pada podcast kali ini dengan bernama Mustafa Wahyu Pradana. Jadi kita pada kesempatan malam pada hari ini kita akan mendengarkan ya guys. Kita pada podcast kali ini mendengarkan kisah misteri yang sudah dialami oleh teman kita dan rekan kita, yaitu audien kita yang bernama dengan sebutan Mas Atta. Selamat malam Mas Atta. Selamat malam Mas Adi. Oke, selamat malam. Kira-kira Mas Atta asal dari mana nih kira-kira? Asal dari Solo. Asal dari Solo ya? Oke, jadi audien kita, kesempatan audien kita ini Mas Atta ini berasal dari kota Solo ya guys. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan mendengarkan kisah misteri yang dialami oleh Mas Atta dari kunjungan di daerah misteri di gunung ya, yang bertepatan di Gunung Andong. Gunung Andong itu yang bertepatan di daerah Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Gimana keseruan dan cerita misteri yang dialami oleh Mas Atta? Jangan lupa saksikan terus di channel YouTube-nya Sebuah Titik Nol. Bagi teman-teman semua yang sudah melihat, jangan lupa komen dan like dan subscribe di channelnya YouTube Sebuah Titik Nol. Kita saksikan, kita akan dengarkan gimana cerita misteri yang dialami oleh Mas Atta tetap di channel YouTube Sebuah Titik Nol. Oke, pertama ya Mas Atta ya. Kan saya mau ke Gunung Andong sama kakak saya. Ya. Nah itu pas itu cuacanya pas buruk Mas. Oh, berarti mau muncak tapi pas buruk ya? Iya. Terus, nah habis itu nggak jadi. Pas itu katanya hari selanjutnya aja yang cuacanya baik. Iya. Nah, saya dari rumah berangkat jam 12 malam sama kakak saya. Oh, berarti itu di hari apa itu Mas Atta kira-kira? Di hari Jumat Mas. Oh, berarti berangkat ke gunungnya itu sekitar sekitar hari Jumat ya? Iya. Ya. Itu di posisi jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya. Nah, habis itu saya dan kakak saya berangkat. Nah, sebelum berangkat itu kita berhenti dulu di supermarket untuk membeli minuman dan makanan sebelum naik Gunung Andong. Oh. Setelah saya dan kakak saya beli minuman itu, saya lanjut berangkat lagi ke gunungnya. Oh, itu udah sampai di gunungnya belum itu kira-kira? Belum, masih perjalanan ya. Nah, jam 3 itu kita sudah sampai ke base camp. Oh, jam 3 sore. 3 pagi. 3 pagi. Ya. Oh, berangkatnya jam 12 malam. Ya. Jam 3 pagi kita sampai di base camp. Base campnya gunung. Oke. Nah, setelah itu saya dan kakak saya membeli tiket untuk naik ke Gunung Andong itu. Oh, berarti kalau mau ke gunung itu harus kita beli tiket dulu ya? Ya. Oh, kalau nggak pakai tiket gimana? Nggak bisa Mas. Oh, nggak bisa tuh kameramen. Ya, nggak bisa. Hah? Nah, makanya itu. Ya. Terus. Nah, saya dan kakak saya itu membeli tiket itu satu orang harganya 10.000. Oh, mahal banget. Ya, 10.000 ya? 10.000. Ya, standar ya? Standar. Habis beli tiket itu, saya dan kakak saya persiapan untuk naik ke Gunung Andong. Iya. Pada jam 4 subuh kita sudah persiapan mau naik. Jam setengah 6 kita naik. Oke, berarti posisi naik ke gunungnya itu jam setengah 6 pagi ya? Ya. Ya. Nah, setelah itu saya sebelum naik itu saya berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Oh ya. Berarti posisi naiknya itu Mas Atta berdoa dulu ya? Ya. Setelah itu kita sampai pos 1, kita berhenti dulu istirahat untuk memakan makanan yang sudah dibeli di supermarket kemarin. Oh, berarti itu kira-kira mau naik gunungnya itu nginep atau tidak tuh kira-kira? Tidak.
Oh, tidak nginap ya? Tidak. Oh, berarti namanya tuh bahasa apa itu karena TikTok ya? TikTok itu. TikTok. Ya, TikTok oh TikTok. TikTok. TikTok oh ya. Nah, setelah itu habis makan itu saya kan lanjut lagi untuk naik ke pos 2. Ya. Nah, saya jalan bersama saya itu berduaan, tidak ada siapa-siapa, Mas. Masya Allah, berduaan itu. Ya, Cuman 2 orang naik gunung ya? ya. Oh, ngeri juga. Nah, setelah sampai pos 2 itu saya ketemu nenek-nenek yang berambut putih. Di pos 2 itu padahal waktu siang hari ya? Masih pagi? Pagi. Oh, ya ya. Nah, saya diberi arahan untuk naik ke gunung itu. Oh ya ya. Tapi saya dan kakak saya tidak percaya. Berarti ada seorang nenek-nenek berambut putih yang untuk melanjutkan suruh naik ke gunung ya. Ya, Tapi naik gunungnya itu yang di sebelah mana? itu diarahkannya di sebelah kiri. Padahal arahnya untuk naik ke puncak itu sebelah kanan. Oh ya ya ya. Berarti ya nggak sesuai dengan aslinya ya, jalan aslinya ya. Ya. Ya ya ya. Nah, setelah itu saya berhenti dulu di pos 2 untuk menenangkan diri. Habis itu saya dan kakak saya sudah tenang, saya lanjut lagi ke pos 3. Oh, itu udah berjalan ya, itu di pukul jam berapa itu? Sudah pukul jam 6 pagi. Oh, berarti di pos 3-nya itu jam 6 pagi. Ya, Padahal berangkatnya jam setengah 5. Oh, berarti berangkat naiknya itu setengah 5 Ya, sampai ke pos 3 jam setengah 6 pagi. setengah 6 pagi. Oh. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya, udah disampai di pos 3 ya. Soalnya saya dan kakak saya lari ya, Mas. Naiknya lari. Ya, Oh, kenapa itu kok bisa lari? ya pengen olahraga sedikit. Oh ya ya, biar sehat ya. Ya ya ya. Terus gimana kelanjutannya? Terus saya dan kakak saya itu untuk istirahat sebentar, minum dan buka HP. Habis itu saya dan kakak saya itu mau lanjut lagi, tapi kakak saya itu masih pengen istirahat di pos 3 itu. Ya ya. Setelah itu saya dan kakak saya itu lanjut untuk mau naik ke puncak, tetapi ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu Itu di daerah pos. mau naik pos 3, mau naik ke puncak. Oh, kamu naik ke puncak. Ya. Ada seorang Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan itu manusia asli. kurang tahu. Oh. Nah, wujudnya itu seperti apa itu kalau boleh tahu maksudnya? Bapak-bapaknya itu memakai peci dan hem, terus sama celana pendek. Oh. Dan ibunya itu berambut putih, pakaiannya putih semua. Nah, setelah itu sampai puncak itu kan ada warung, Mas. Iya. Nah, saya beli nasi di situ sama kakak saya. Nah, setelah beli nasi itu, saya diberitahu ibunya yang jualan di puncak Andong itu. Oh. Nah, itu konon katanya seorang nenek-nenek yang berambut putih itu bukan manusia. Oh, bukan manusia. Bukan, Mas. Ngeri juga. Coba kameramen kalau ketemu sama nenek gimana tuh? Nah, ini lari nih kameramen. Ya ya. Nah, saya dan kakak saya itu kaget. Ya. Terus saya nyeritain, lah Bu,
kita pas mau naik pos 3 itu ada seorang nenek-nenek yang berambut putih dan kostumnya yang putih juga. Wah, Ibunya langsung shock. Nah, ibunya shock itu, kenapa kok bisa sih? "Dek, itu bukan manusia. Lah kamu ditunjukkan di jalan yang mana? Yang jalan yang benar apa jalan yang salah?" Lah, terus kakak saya jawab, kemarin tadi jam 5 subuh itu saya diberi jalan yang salah itu, Bu. Kan arah puncaknya ke kanan. Nah, itu nenek itu ngasih taunya ke arah kiri. Oh, Terus ibunya bilang gini, hati-hati ya Mbak, kalau ada nenek-nenek yang berambut putih dan kostum putih itu, kalian jangan lari-lari, nanti bisa jegal di jurang, langsung masuk jurang gitu loh, Mas. oh iya. Berarti kayak apa ya? Sebuah teror ya? Terus ibunya itu bilang, katanya nenek-neneknya itu pas dia mau naik itu dia masuk ke jurang terus meninggal. Hmm. Nah, setelah itu saya dan kakak saya itu turunnya sama-sama bersamaan banyak orang gitu, Mas. Soalnya kakak saya takut Iya, iya. kalau ada nenek-nenek itu lagi. Setelah itu kita mau turun ke pos 3. Kita berdoa lagi di puncak, kita berdoa lagi biar sampai rumah itu dikasih kelancaran dan selamat. Hmm. Setelah itu ada banyak teman yang ingin turun, terus saya dan kakak saya ikut. Akhirnya kita turun ke pos 3 dulu, terus orang yang banyak orang itu langsung turun, nggak pakai istirahat. Itu sekitar kalau turun di gunung itu sekitar jam berapa itu Mas Ata? Jam setengah 8, jam 8 Mas. Jam 8? Soalnya kita di puncak istirahat dulu Itu pagi, siang? pagi. Oh, berarti cepet banget ya? Ya, Berangkat setengah 5 sampai ke puncak jam jam setengah. jam 7. Oke, habis itu turun di jam 8. Ya. Oh, Nah, itu saya dan kakak saya itu istirahat dulu di pos 3-nya. Nah, saya istirahat membuka HP, akhirnya ada internet. Saya ngabari ibu saya terlebih dahulu. Setelah itu, ibu saya sudah mendapat kabar dari saya. Terus kita akhirnya turun itu pas di jalan itu nenek-neneknya itu lewat lagi di samping saya. Nah, habis itu neneknya itu lewat bilang gini, ayo Dik, ikut nenek turun di pos 2-nya, tapi beda arah turunnya. Terus kakak saya kaget, loh kenapa ya Mbah, kok anda bilang seperti ini? Terus kakak saya udah ketakutan, saya dan kakak saya langsung turun, kita nggak kasih nenek-nenek itu. dan nenek-neneknya itu wujudnya itu seperti apa Mas Ata? Seperti ya kayak kuntilanak itu, rambutnya di depan, terus kostumnya putih semua. Terus Dengan postur tubuh membungkuk atau membungkuk Mas. oh, nenek-neneknya itu membungkuk gitu ya? Ya, Oh, ngeri juga. Dan itu wujud asli itu, asli Mas. ngeri juga ya. Nah, setelah itu saya udah turun Mas. Nah, turun itu neneknya di pos 2, tahu-tahu nanyain lagi, Dik, mau kemana, kok keburu pulang?
ayo di sana ada pasar makan. Loh, kakak saya bisikin saya, loh ini kok ada pasar makan tadi. Loh, terus saya jawab, nggak tahu itu nggak, soalnya nenek itu bilang kayak gitu. Terus pertama itu kakak saya udah merinding, istirahat dulu, udah kayak kena halusinasi tuh mas. Terus habis itu untung saya bawa makanan yang beli di supermarket itu. Terus kakak saya tak suruh makan dulu, baru habis makan itu kita turun lagi. Tiba-tiba itu apa, nenek itu menghilang dari hadapan kakak semua. Setelah itu kakak saya udah aman, kita langsung turun balik ke base camp langsung. Nah, habis balik ke base camp itu di base camp saya berdua sama kakak saya doang mas. Di base camp ya? Ya, tidak ada siapa-siapa di base camp. Cuman ada yang penjaga tiket itu. Nah, pas kakak saya di kamar mandi, kakak saya pintunya digedor-gedor gitu. Terus kakak saya teriak, ini siapa? Loh, gak ada siapa-siapa kak ini. Nah, habis itu kakak saya ingin istirahat dulu, tidur dulu di situ. Nah, setelah tidur, penjaga tiket itu nanyain, "Dik, kakakmu kenapa toh?" "Kena halusinasi pak bilang. Nah, habis itu orang yang jaga tiket itu bertanya gini, "Kamu ketemu nenek-nenek yang rambut putih dan berkostum putih?" "Iya pak, ketemu." Terus penjaga tiket itu langsung kaget, "Awas dik, kalau kamu diajak itu, kalau nggak dikasih tahu itu, kamu jangan percaya, kamu langsung turun aja." Terus tak jawab, "Saya istirahat terlebih dahulu pak di pos 2 itu." Terus tiba-tiba itu nenek-neneknya itu hilang. Nah, habis aku ceritain semuanya ke penjaga tiket itu. Nah, penjaga tiket itu langsung kaget. Terus kakak saya dibawa ke mbah-mbah, nggak tahu rumahnya dekat situ mas. Terus mbah-mbahnya itu bilang, "Oh ini kena halusinasi, coba istirahatkan dulu dan minum kopinya terlebih dahulu." Terus habis itu kakak saya meminum kopi itu. Nah, habis meminum kopi itu tiba-tiba kayak diteror gitu loh mas. Iya. Kakak saya terus digangguin neneknya itu. Dan kakak saya itu ketakutan, terus dia langsung untuk tidur. Lah, tidur itu kita balik ke Solo sore jam 4. Nah, jam 4 itu saya dan kakak saya perjalanan balik. Nah, setelah balik kan mau ngisi bensin. Nah, ngisi bensin itu ban saya bocor di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan itu bannya bocor ya. Nah, samping-samping itu alas mas. Jadi perjalanannya itu di sampingnya tuh emang alas ya? Ya. Terus saya nuntun dulu, terus tiba-tiba ada pohon jatuh sendiri. Tiba-tiba pohonnya jatuh. Terus saya ketakutan itu loh. Saya selamatkan motor terlebih dahulu untuk menelpon orang tua. Nah, pas ditelepon itu orang tua tidak dapat dihubungi. Ya udah, saya nuntun
nuntun sampai ada di depan itu, untungnya ada apa, bengkel tambal ban itu. Ya udah, saya akhirnya tambalkan ke situ sama istirahat terlebih dahulu. Lah habis tambalannya selesai itu jam setengah 6 kita baru mau balik lagi ke Solo. Nah itu perjalanan itu apa, padahal bensinnya masih banyak tapi motornya mati di tengah jalan. Nah itu terus kita apa, berhenti sejenak untuk apa mematikan mesin terlebih dahulu biar dingin mesinnya. Oh ya, jadi itu ya, jadi kayak pisaksanya tuh matikan tuh udah sampai rumah. Udah sampai mana ya, sampai rumah ya. Sampai rumah itu kakak saya itu langsung tidur, langsung habis tidur itu kan itu apa, kayak gimana itu, dingin, badannya dingin semua. Berarti ada kesakitan ya. Ya, Dan setelah itu kakak saya terbangun. Nah itu kakak saya nyeritain semua ke bapak ibu saya dan apa, tante saya. sesuai kejadian-kejadian Ya. itu ya.